Kenalin nih, namanya Wonwi, ia adalah MC kita. Wonwi ini telah diasingkan dari klannya, hanya karena dantiannya telah hancur akibat ledakan Ki. Saat 10 tahun yang lalu Wonwi diculik oleh kultus Blood, mereka menanamkan Blood Worm padanya. Sejak saat itu ia dipaksa untuk menjadi boneka untuk kultus Blood. Saat ini Wonwi masuk dalam sebuah ruangan untuk mencuri sebuah teknik legendaris dari Sword Sage 600 tahun yang lalu. Ia segera memakan untuk menyembunyikannya. Wonwi pun segera akan pergi, namun ia pun kedapatan kepala klan Golden Dragon yang bersama anggota aliansi Murim. Anggota aliansi itu kita sebut saja Hawk. Ia langsung menodongkan pedang pada Wonwi, dan segera meminta teknik Sword Sage, namun Wonwi kuku untuk tidak memberikannya. Akhirnya Wonwi pun ditusuk dadanya oleh anggota aliansi Murim itu, dan Wonwi pun sekarat. Anggota aliansi itu terus-terusan menusuk Wonwi. Saat itu terhempaslah kertas Sword Sage yang disembunyikan oleh Wonwi dan terpotong. Saat Wonwi akan menemui ajalnya, tiba-tiba saja api biru keluar dari tubuh Wonwi. Ketika Wonwi mengira akan segera mati, tiba-tiba ia terbangun. Namun ia terbangun kembali ke masa lalu. Wonwi mengira ini hanyalah mimpi, namun saat ia mencubit pipinya ia merasa sakit. Ternyata ia sadar bahwa ini bukanlah mimpi. Namun sebelum ia terlanjur senang, Wonwi sadar ia kembali ke 10 tahun yang lalu dari sebelum kematiannya. Wonwi sadar bahwa di tahun dia bangkit. Wonwi menyadari ini adalah waktu di mana dia diculik oleh kultus Blood. Ia pun segera berlari, mencari sebuah belati yang diberikan oleh ibunya. Ia langsung memikirkan tempat persembunyian. Ia menyadari bahwa ia bersama Ah Song. Wonwi segera menacari Ah Song dan mengajaknya lari untuk bersembunyi. Ah Song segera bersembunyi di toilet, sedang Wonwi bersembunyi di balik rumput-rumput kering. Saat Wonwi sedang bersembunyi, ia mendengar sebuah suara. Suara itu berasal dari belati yang sedang dibawanya. Wonwi mengira belati itu dirasuki oleh hantu, namun belati itu memarahinya. Sampai akhirnya suara yang di belati itu keluar dan menampakkan dirinya yang ternyata adalah seorang wanita. Wonwi merasa kaget dengan kejadian itu. Wanita itu pun mengatakan pada Wonwi, "Kami para pedang bisa membaca isi pikiran orang yang sedang memegang kami." Saat sedang Wonwi dan jiwa pedang itu bercerita, saat itu terlihat salah satu anggota Blood Worm yang mabuk menuju ke tempat persembunyian Wonwi. Saat itu Wonwi sangat panik jika sampai ditemukan oleh anggota Blood Worm. Dalam kepanikannya ia teringat kejadian di mana ketika ia dibunuh. Di saat itulah Wonwi langsung memberanikan diri dan langsung menusuk anggota Blood Worm itu di leher. Anggota Blood Worm itu pun mati. Wonwi berkata pada jiwa pedang itu bahwa ia tidak akan takut, dan menyampaikan bahwa aku tidak akan tertangkap dan akan selamat. Oke, cukup sampai sini dulu ya guys. Jika kamu tertarik, kamu bisa baca manhwanya, judulnya Absolute Sword Sage.